Ini lebih detail lagi, another sign, tanda-tanda yang lain. Kalau kita ini terkena people pleaser, nanti bahkan ada level namanya people pleaser syndrome. Nah, ini semacam gejala orang yang sudah agak sakit jiwa ini, kalau sudah terlalu dalam semangat untuk menyenangkan orang lain. Nah, tanda yang lain apa? Yang pertama adalah tidak bisa bilang tidak. Jadi kalau teman yang minta, kalau dia yang minta, kalau pokoknya ya harus iya. Nggak enak mau bilang tidak itu. Nah, itu ciri pertama. Kalau kita berat sekali mengatakan tidak, padahal sebenarnya ya kita nggak setuju sih. Tapi ya gimana lagi, wong ya teman, ya sudahlah, oke sajalah. Nah, itu berarti kita nggak bisa bilang tidak. Saya tahu dia salah, saya tahu dia keliru, tapi ya mau gimana lagi? Oh ya sahabat sudah lama berteman, oke lah, setuju sajalah. Nah, ini namanya tidak bisa bilang tidak. Yang kedua, cirinya adalah rendah diri. Nah, ini biasanya di tengah kelompok kita, mungkin isinya orang-orang yang menurut kita pinter-pinter lah, ahli-ahli lah, jago-jago lah, entah dalam bidang apa. Dan kita merasa kita ini yang paling kecil di situ. Kita ini yang paling tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini yang tidak punya keistimewaan apa-apa. Ya sudahlah, monggo saja yang pinter-pinter yang memutuskan. Saya manut saja. Nah, kita kan sering begini. Silahkan saja yang ahli-ahli sana memutuskan. Saya tak ikut saja. Nah, kita sering begini. Ini hati-hati, kalau tidak hati-hati kita jatuh pada people pleaser. Ada nada kita tidak percaya diri, kita merendahkan diri kita sendiri. Padahal mungkin ya kita punya pikiran-pikiran bagus loh, mungkin pendapat kita mungkin bisa jadi alternatif loh, tapi kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak bisa. Pokoknya saya ikut sajalah, diputuskan apa. Nah, ini people pleaser. Kadang-kadang kalau dua orang yang sama-sama punya mental people pleaser ketemu, itu tidak putus-putus masalah itu. Jadi kalau sedang rapat atau sedang diskusi, enaknya gimana? Wah, saya ikut sajalah. Ah, saya juga ikut saja, monggo, enaknya gimana? Ah, saya juga ikut saja. Akhirnya tidak jalan-jalan. Diajak makan yang satu terserah saja mau makan di mana, yang satu juga begitu, ya, saya juga terserah lah, monggo enaknya di mana. Ah, silakan yang memutuskan. Anda bapak saja, tidak jalan. Semuanya ingin menyenangkan temannya. Nah, ya dari sisi indahnya pergaulan sampai level tertentu bagus, tapi hati-hati nanti kalau sudah terlalu dalam people pleaser ini. Apalagi sampai yang ketiga ini, misalnya selalu setuju dengan pendapatnya orang lain, mengabaikan pendapatnya sendiri hanya untuk menghindari perdebatan. Nah, kita mungkin tahu bahwa temanku ini salah, pendapatnya seperti ini, menurutku tidak cocok. Aku ngerti sendiri yang benar itu seperti ini, tapi nanti kalau saya sampaikan mesti debat, mesti rame, ini gegeran. Tidak usahlah, daripada rame nanti persahabatan kita retak nanti. Sudahlah, biar saja. Nah, ini kemungkinan kita sudah ada gejala-gejala people pleaser tadi. Selalu setuju dengan pendapatnya orang lain meskipun kita tidak setuju. Padahal mungkin kalau kita sampaikan pendapat kita, bisa jadi teman kita juga bisa berpikir dua kali tentang pandangannya yang kita anggap keliru. Tapi karena kita diam saja, ya akhirnya tidak ada perubahan apa-apa. Ya benar sih, tidak ada perdebatan, tidak ada permusuhan, tapi yang salah tetap salah, yang keliru, keliru terus. Nah, ini tanda yang ketiga. Semoga kita mulai hari ini agak waspada agar tidak jatuh pada sindrom people pleaser ini. Terus merasa bertanggung jawab terhadap perasaannya orang lain. Jadi kita itu merasa bersalah sekali kalau orang misalnya ya tersinggung dengan kita. Wah, saya menyinggung perasaannya, tidak enak ini. Padahal mungkin teman kita saja yang agak terlalu sensitif. Nah, perasaan-perasaan rasa tidak enak terus di hadapan teman itu another sign. Jadi ciri-ciri, tanda-tanda kemungkinan kita punya karakter
people pleaser ini. Kita merasa bertanggung jawab terus terhadap kondisi, perasaan teman-teman, orang-orang di sekeliling kita. Kemudian minta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya nggak usah minta maaf, nggak apa-apa. Tapi kita akan terbiasa, saya nggak tahu ya, mungkin orang timur ya, apa-apa itu saya minta maaf ya karena harus bertanya ini. Loh, bertanya saja, nggak apa-apa, silahkan bertanya. Wong belum jelas mau apa kok sudah minta maaf. Kadang-kadang untuk sesuatu yang memang tugas kita misalnya, itu kita minta maaf. Yang memang kewajiban kita, itu kita minta maaf. Apa saja kita minta maaf. Ini hubungannya dengan rasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Jadi akhirnya kita banyak sekali minta maaf, termasuk untuk hal-hal yang seharusnya ya kalau untuk yang seperti itu tidak perlu minta maaf. Wong itu memang kewajiban kita, wong itu memang yang harus kita jalankan begitu. Nah, kalau kita terdorong untuk terus merasa bersalah, ingin minta maaf terus karena khawatir teman kita tidak enak hati, nah, ayo introspeksi, jangan-jangan kita sudah punya kena sindrom ini, kena sindrom people pleaser. Kemudian sering menyalahkan diri sendiri. Kalau ada apa saja yang disalahkan aku, wah ini mesti gara-gara aku ini tadi, aku kurang bisa menjaga ini, kurang bisa jaga mulut, kurang bisa jaga tindakan, ini mesti salah. Kalau ada kasus, kalau ada peristiwa apa, selalu yang disalahkan dirinya sendiri. Dan people pleaser. Jelas-jelas mungkin yang salah temannya, misalnya temannya pembohong, berkhianat. Itu kadang kita ya, wah mungkin salahku ya, tidak bisa membuat temanku jujur, akhirnya dia jadi bohong. Itu jadi yang bohong sana, yang kita salahkan diri kita sendiri. Mungkin aku tidak bisa nuntun dia, mungkin aku. Nah ini tanda-tanda mungkin kita terkena people pleaser. Kemudian tidak banyak waktu untuk diri sendiri. Tidak punya banyak waktu luang untuk diri kita sendiri. Ya, ini kemungkinan karena kita sibuknya mikir perasaan orang lain. Kita sibuk berpikir bagaimana orang menanggapi aku. Aku ini sudah cocok apa tidak di depan dia, di depan mereka. Ini membuat kita kehabisan waktu untuk diri kita sendiri. Ciri selanjutnya, kita membutuhkan pujian. Kita merasa lega kalau kemudian teman kita, wah kamu ini orang membantu sekali dalam hal ini. Wah, aku bangga sekali punya teman seperti kamu. Aku senang sekali. Nah, kita menunggu-nunggu ini sebenarnya sejak tadi. Pengakuan bahwa kita itu berharga di depan dia, di depan mereka. Kalau yang kita orientasikan dalam hidup kita itu ya pengakuan ini tadi, pengakuan, pujian dari orang lain kepada diri kita. Kemudian ada lagi sign-nya, tanda-tanda yang lain, yaitu kita tidak mengakui perasaan kita sendiri, kita abaikan. Jadi karena kita anggap tidak penting. Aku sedih, tidak masalah. Aku tersakiti, tidak masalah. Aku tersinggung, tidak masalah. Asal orang lain suka padaku. Nah ini tanda-tanda kita sudah terkena sindrom people pleaser tadi. Tidak ngakui, mengabaikan perasaan sendiri. Kemudian siap, pokoknya membantu apapun untuk teman. Tapi dia sungkan, sungkan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Dia tidak enak, dia segan kalau mau dibantu orang. Dia khawatir merepotkan, dia khawatir menyusahkan orang, karena nanti khawatir temannya menilai bahwa wah sampean ini sering merepotkan, sering menyusahkan, khawatir dapat klaim itu, sehingga dia kalau mau dibantu itu dia merasa segan, merasa sungkan. Kalau bisa yo aku saja yang bantu terus, biar aku positif terus di depan mereka.
Dan yang selanjutnya mungkin jadi tanda-tanda seorang people pleaser itu selalu ingin menghindari konflik. Jadi kalau bisa nyaman terus, rukun terus dengan sesama, meskipun saya harus berkorban perasaan, berkorban waktu untuk diriku sendiri, meskipun saya harus selalu setuju dan menghindari perdebatan, tidak masalah, yang penting tidak ada konflik, aku tetap diakui dan dihargai di tengah masyarakat, di tengah lingkunganku. Nah, inilah antara lain tanda-tanda bahwa kita ini punya gejala people pleaser. Baik, ini silahkan teman-teman ambil nafas sebentar, dibayangkan dirinya masing-masing apakah punya gejala-gejala tadi. Semoga tidak parah kalau ada, karena nanti kalau sangat dalam, sangat parah, mungkin malah butuh psikiater. Ini kalau dalam ilmu jiwa termasuk gangguan jiwa, termasuk disorder.